Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Ricky di sini akan memberikan pengalaman saya dalam membuat aksi nyata Merdeka Belajar, setelah saya mempelajari Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Saya Ricky Muhammad Ramdhani, guru kimia di SMA Negeri 1 Bandung dan koordinator Komite Pembelajaran di Sekolah Penggerak SMAN 1 Bandung. Ada 5 modul dalam pelatihan mandiri Merdeka Belajar di PMM ini. Modul pertama adalah tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul pertama ini saya belajar mengenai bagaimana 1. Memahami peran kita sebagai pendidik. 2. Mengenali karakteristik peserta didik. 3. Memahami kelebihan dan kelemahan diri. 4. Guru harus bersifat adaptif terhadap perubahan murid. 5. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak kepada murid. 6. Ki Hajar Dewantara, guru harus menjadi manusia yang merdeka yang hidupnya bersandar kepada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung kepada orang lain. Modul kedua adalah mengenai mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Modul ketiga adalah tentang mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang pertama, kodrat murid selalu dihubungkan pada kodrat keadaan baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Asas trikon terdiri dari kontinuitas yaitu pengembangan secara terus-menerus, konvergen yaitu pengembangan dari berbagai sumber, dan konsentris pengembangan berdasarkan kepribadian sendiri. Yang ketiga, pendidik dapat menggunakan macam-macam model pembelajaran untuk mendampingi murid. Di modul keempat tentang mendidik dan melatih kecerdasan diri saya belajar bahwa pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, karsa, bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menghasilkan sebuah tenaga. Konsep konvergensi merupakan transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Modul terakhir, modul kelima adalah tentang pendidikan yang mengantarkan pada kebahagiaan dan keselamatan. Pada modul ini saya belajar bahwa tujuan akhir seluruh rangkaian pendidikan adalah keselamatan dan kebahagiaan murid yang dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMONG. Guru mengajarkan ilmu pengetahuan serta membimbing peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. Murid generasi native digital hidup di era kemajuan mengharuskan guru untuk menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, refleksif, kolaboratif, dan berpihak kepada murid. Nah, itulah modul Merdeka Belajar yang telah saya pelajari. Materi ini saya sampaikan pada saat saya diundang pada kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa peserta program profesi guru di Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung. Kegiatannya adalah tentang pembuatan skincare dari bahan alam yang dikaitkan dengan pembelajaran kimia hijau dalam kurikulum Merdeka. Saya diminta untuk memberikan materi tentang bagaimana membelajarkan kimia hijau dalam kurikulum Merdeka. Pada kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, saya menyebar link untuk ke Google Form yang berisi pertanyaan yang saya ajukan sebagai umpan balik kepada aksi nyata yang telah saya lakukan. Ada 18 peserta yang mengisi dan di sini terlihat semuanya adalah mahasiswa yang sedang mengikuti PPG di beberapa sekolah di Bandung. Dan, inilah jawaban pertanyaan saya tentang apa yang dipikirkan oleh mereka sebelum dan sesudah penjelasan yang saya berikan. Dan ini adalah jawaban dari pertanyaan saya tentang langkah kecil apa yang akan mereka lakukan nanti. Dari hasil pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar di platform Merdeka Mengajar ini refleksi saya adalah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, telah mengubah pola pikir saya tentang proses pembelajaran.
Saya mempelajari bahwa masih banyak pendidik yang menggunakan pola lama dalam pembelajaran, yang lebih mengedepankan bagaimana cara mengajar kepada peserta didik dibandingkan dengan bagaimana mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Langkah nyata yang harus saya lakukan adalah memulai dari diri sendiri untuk terus belajar dan mengevaluasi diri untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman sehingga bisa memotivasi peserta didik untuk tetap belajar. Demikian aksi nyata yang saya buat, mudah-mudahan bisa memotivasi guru yang lain untuk berbuat serupa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.